Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita balik lagi dengan ternyata Koko lagi ngobrol sama juara dunia ini dari tadi ya. Yang hitungannya segelintir orang di dunia, nggak semuanya bisa, dan ini juara dunianya hadir di sini ngobrol sama kita bareng dengan ayahnya juga yang menjadi jalan kehebatan itu, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih, penasaran tadi Pak, andil negaranya gimana nih? Itu kan harus perlu tiket dong, gitu. Masa ya beli sendiri atau gimana tuh? Jadi horseback archery ini di seluruh dunia kan barang baru. Barang baru. Dia non olimpik. Oh, belum masuk olimpik. Belum olimpik. Okay. Sehingga kami ini dari berbagai federasi dunia, dari berbagai negara mencoba memperjuangkan ini menuju ke level itu. Menuju level olimpik. Nah, kalau kaitan kami karena kami ini penggiat, maka semua hal tentu kami hidupin sendiri. Dari riset, dari pelatihan, kompetisi semua kita gunakan biaya sendiri. Meskipun ketika kita ke kompetisi di internasional, ya representatif pemerintah melalui kedutaan appreciate, dia kadang-kadang menyambut kita. Beberapa kali kita champion seperti Polandia itu yang menerima medalinya Ibu Duta Besar Polandia. Jadi hampir semua kita kompetisi di luar negeri, KPRI selalu mengapresiasi dan tentu mereka juga bertanya yang sama, gitu kan. Pak, ini semua dari pemerintah kan? Kita bilang, oh enggak. Kita semuanya mandiri, wow gitu kan. Ya, jadi intinya HBA ini kami paham bahwa ini sesuatu yang baru, tapi kalau kita bisa menunjukkan tentang prestasi, tentang rules, tentang kompetensi, saya rasa di titik tertentu pemerintah akan mengapresiasi. Generasi setelah ARSA ini betul. Jalan. Jadi kita ini generasi perintis saat. Jadi kemarin benar-benar beli tiket sendiri, semua pulang pergi. Betul. Waktu berangkat ke sana, ditemenin ayah nggak? Beberapa kompetisi ikut, tapi lebih sering nggak ikut. Sendirian? Oh, ada rame-rame sama tim. Ada tim. Ya. Berapa orang timnya? Biasanya sekali berangkat bertiga. Bayar masing-masing juga. Ya semua Masya Allah, ini perlu modal olahraganya. Bisa, nggak kayak cuman kalau orang main bola taruh tas jadiin gawang sepak ya udah ya. Masya Allah. Tapi intinya sih, ya karena kita ingin siar Zat. Betul. Bahwa ini olahraga habitnya umat Islam itu. Betul ya. Jadi ya kita harus mengambil kendali kembali gitu. Iya. Gitu. Teringat ya juga kita tahu semua ya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama melesatkan panah di jalan Allah dan itu berkuda. Menurut sebagian riwayat bahkan ada yang jaraknya 200 meter beliau sambil berpanah bisa melakukan itu semua. Dan itu ya kebesaran kita, tinggal kita mau kembali mengambil atau enggak ya. Kudanya dikasih nama nggak sih? Dikasih. Iya, yang pegangannya namanya Santi sama Faruk. Dua. Santi perempuan berarti. Santi perempuan, Faruk laki-laki. Masya Allah. Dan ini Wening ini nama Wening ini nama akademi kita. Sekolah kita. Sampai sekarang udah ada. Ya. Dan kita kolaborasi sama Nemeti Academy. Nemeti itu di Hungaria. Sekolah HBA terbaik di dunia. Di Hungaria ya? Iya, di Hungaria dan kerjasama dengan apa ya ibu kotanya Hungaria? Hungaria. Budapest ya? Bukan. Ibu kotanya ya, tapi dari Budapest saya rasa sekitar 1 jam. Dia dekat dengan ibu kota. Nah, akhirnya Wening Academy dan Nemeti kolaborasi. Jadi ke depan dan sekarang udah mulai. Yang belajar ke kita itu dari mana-mana, dari UK, dari Amerika, dari Pakistan, dari Korea. Kalau ada yang pengen ikut belajar boleh daftar sekolah ini. Iya, kita open. Emang kita open ya? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau untuk Asia, Nemeti itu pusat pelatihannya di Wening Academy dan Arsa dipilih oleh Master Nemeti itu untuk menjadi pelatih di Asia. Ya. Masya Allah. Dan sekarang udah ada yang daftar dari luar mungkin sengaja datang. Kemarin baru pulang bulan ini dari Pakistan. Dari Pakistan. Sebelumnya sengaja datang ke sini untuk belajar di Wening. Iya. Dari UK, dari Afrika Selatan. Afsal juga ya. Banyak negara yang kan dunia digital ini akhirnya mensiarkan, mempercepat percepatannya. Dan follower kita memang saat ini kalau untuk HBA terbanyak di dunia ya. Berarti target kedepannya apalagi nih Arsya? Dan bagi waktu sama target ke depan juga. Mau yang pertama buat horseback archery ya. Mau buat rekor lah karena rekor dunia sekarang masih dipegang sama orang Prancis. Kebetulan ya udah dianggap rival lah karena pernah ketemu. Secara rekornya tuh apa? Jaraknya lebih jauh kan? Jadi paling cepat peringkat poin. Oh, poinnya. Jadi ada website, ntar di situ kelihatan si Fulan peringkat 1, Fulan peringkat 2. Saya masih di peringkat 11 dunia, tapi 1 di Asia.
pengen ningkatin level lagi di dunia jadi peringkat nomor 1. Istilah ya, luar biasa. Kasih pesan sedikit buat yang nonton untuk yuk luar biasa ini untuk ikut HBA kah atau juga untuk supaya akhirnya nggak mager lah, yang penting lah di luar sana pemuda-pemuda ini. Kalau pesan dari saya buat anak-anak muda zaman sekarang, jangan mageran, aktifin lagi panca indera kita. Sebagai Gen Z kita harus tumbuh, kita harus buat sesuatu yang baru, buat gebrakan baru, karena Indonesia di tangan, masa depan Indonesia di tangan kita. Masya Allah, kasih banyak Pak Sunaria. Sama-sama. Beliau-beliau ini menjadi bukti ya. Ketahuilah bahwa dulu 10 sahabat yang dijamin surganya, 7 diantaranya usianya di bawah 30, 5 diantaranya usianya di bawah 20. Dan dulu juga kalau kita lihat sejarah Khalifah Harun ar-Rasyid itu jadi khalifah pun di usia 20 tahun. Jadi memang orang-orang zaman dulu tuh muda juga udah luar biasa. Jadi benar-benar hebat banget. 6 pemuda yang membuka Madinah itu hanya dibuka dengan 6 orang pemuda saja. Ini Indonesia udah ada 1 nih dengan adiknya, dengan kakak iparnya tadi ya dari Arsa. Yang nanti kalau misalnya tambah banyak, akhirnya jadi orang-orang muda yang hebat, nggak biye ya. Akhirnya Bismillah Indonesia dan Islamnya juga akan bangkit kembali. Walaupun cepat atau lambat akan bangkit. Tapi bismillah mudah-mudahan melalui kita semua supaya kita semua kebagian pahala jariah. Amin. Sekali lagi makasih banyak Arsa, Mas Sunaria. Buat teman-teman yang pengen mengambil hikmah lebih banyak lagi, selalu saksikan acara kesayangan kita tetap di Sa. Selalu ada hikmah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.